acara kami Bincang Silo. Saya Nursuda Kartika selaku host dan kali ini kita bersama narasumber. Bisa dikenalkan Mas ya? Bisa. Nama saya Muhammad Labib Renahdan. Panggilan saya Labib. Iya. Saya Bisa diceritain nggak Mas latar belakangnya Masnya itu siapa sih? saya staf magang di kantor advokat Siluris Law Office Sleman, Yogyakarta. Latar belakang akademisnya kira-kira dari mana ya Mas ini? Saya lulusan 1 FHWI Mas, Universitas Islam Indonesia. Saya kemudian PKPA di UI juga, baru setelah itu ke sini magang di kantor hukum ini. Oh, tadi kan Mas Labib mengatakan bahwa Masnya saat ini posisinya masih magang ya Mas. Berarti Betul kan Mas. Mas Labib memilih magang setelah lulus ya Mas? Betul Mas. Apa sih Mas pentingnya magang buat seorang fresh graduate hukum atau mahasiswa semester akhir hukum gitu misalnya Mas? Magang itu penting untuk melatih kita Mas, mengenalkan kita dengan dunia profesional advokat. Tapi menurut saya pribadi, entah itu hakim, jaksa, lawyer atau praktisi hukum lain itu semua penting Mas, yang namanya magang itu. Karena dari situlah kita banyak menemukan ilmu-ilmu yang belum kita ketahui sebelumnya. Mungkin dari pengalaman, mungkin dari senior, mungkin dari perjalanan kita selama magang kan. Di situ banyak pelajaran-pelajaran baru yang bisa kita dapatkan. Menurut Mas Labib nih Mas, berdasarkan tadi apa yang telah dijelaskan terkait pentingnya magang nih Mas, apa aja sih Mas dibutuhkan soft skill atau persiapan apa bagi seorang pencari magang nih, khususnya di law firm ya? Hard skill itu penting Mas, udah harga mati itu. Keilmuan kita, pengetahuan kita soal hukum. Tapi kalau soft skill saya tuh 2 sih Mas yang penting, yaitu komunikasi skill sama skill untuk bersosialisasi. Itu sih Mas. Oh, jadi soft skill terkait komunikasi ya Mas, public speaking. Betul. Karena itu sangat diperlukan ya Mas, sepertinya dalam sebuah law firm ya Mas. Kita komunikasi dengan siapapun di dunia profesional, baik itu dengan rekan, dengan senior, dengan klien, dengan mungkin rekan advokat lain atau praktisi hukum lain, itu penting Mas. Pembawaan kita tuh terlihat, pembawaan dan pengetahuan kita terlihat dari cara kita berbicara Mas. Jadi itu sangat-sangat penting Mas. Jadi karakter maupun pemahaman pendalaman teori yang kita miliki itu berpengaruh terhadap interpretasi apa yang kita sampaikan ya Mas? Betul. Nah kan banyak anak magang nih Mas, calon-calon anak magang ya khususnya lulusan fresh graduate atau mahasiswa-mahasiswa itu yang takut magang di sebuah law firm. Kira-kira bagaimana sih Mas seleksi masuknya sebuah law firm magang itu gimana sih Mas? Itu beda-beda Mas ya, kebijakan kantor hukum itu. Tapi yang jelas tuh biasanya tuh ada tes wawancara dan tes tulis sih Mas. Tapi hasilnya bagaimana itu tergantung dari pimpinan kantor masing-masing. Tapi secara rata-rata, secara umum seperti itu. Berarti ada tahapannya Mas? Tidak sekedar memasukkan berkas saja Mas? Oh tidak. Berarti setelah masukkan berkas ada namanya tes tertulis dulu ya Mas? Betul. Lolos tes tertulis baru tes wawancara. Betul Mas. Siapa Mas wawancarai Mas dalam sebuah law firm itu Mas? Biasanya tuh senior partner dan yang partnernya sih Mas. Sebagai yang apa ya, tanda kutip itu senior. Seperti itu. Nah kan Mas Labib mengatakan senior gitu Mas. Apa sih Mas peran senior dalam sebuah law firm itu terhadap kepada anak-anak magang gitu Mas? Apa sih peran yang dilakukannya itu apa gitu loh Mas? Wah itu sangat-sangat penting sih Mas. Kita kan anak magang dari nol Mas ya, dari yang nggak tahu apa-apa soal advokat, praktek advokat. Kita harus mulai kan harus ada bimbingan yang pertama tuh Mas, kemudian sharing ilmu, kemudian pengenalan tentang dunia advokat lebih luas yang sebelumnya kita tidak ketahui. Nah, itu kan lewat perantara senior, pengalaman mereka, kemudian relasi mereka itu bisa kita dapatkan dari situ. Dan yang terakhir tuh ya membangun mental ini sih Mas. Dengan adanya senior kan kita pasti ada yang mengarahkan. Mental kita berani berbicara, mental kita untuk ya bertemu dengan banyak orang. Komunikasi seperti yang saya bilang barusan itu penting. Itu bisa dilatih terus-menerus ya dengan bimbingan dari senior ini Mas. Kira-kira seperti itu sih. Oh jadi senior tuh selayaknya guru bagi kita ya Mas di sebuah law firm itu ya Mas? Tapi ini dalam dunia yang praktik advokat
profesional. Jadi seorang senior tuh kepada anak magang tuh membimbing, memberi nasihat, mengarahkan bahkan ya Mas. Betul betul Mas. Nah, selama Mas Labib magang nih Mas, ada nggak sih kesan atau pengalaman yang berkesan terkait menangani kasus kira-kira apa Mas? Coba boleh diceritakan. Saya tuh sangat tertarik dengan kasus-kasus tuh yang jauh-jauh Mas. Jauh-jauh yang kita tuh butuh beberapa jam perjalanan. Nah, itu saya suka karena masih muda Mas ya. Saya tertarik dengan mengunjungi tempat-tempat baru. Tapi perkara apa yang saya tertarik itu ya, kalau saya pribadi sih saya tertarik dengan perkara-perkara yang berbau pertanahan sih Mas. Baik itu pidana maupun perdata, karena saya suka aja gitu Mas. Jadi Mas Labib ini suka traveling gitu ya Mas? Betul betul. Dalam menangani perkara di pengadilan atau sengketa objeknya di tempat-tempat yang jauh Ya, dari betul. kantor ya Mas? Jauh dari kantor. Nah, mengatakan terkait kantor Mas, bisa dikasih tahu nggak sih Mas kepada para calon-calon anak magang ini, apa aja sih divisi yang ada di kantor Mas Labib itu? Di kantor saya itu ada dua divisi ya. 3 sih sebenarnya, cuma 2 nih yang handle perkara. Pertama tuh litigasi, itu fokus di perkara-perkara yang berbau persidangan, baik pidana maupun perdata. Kemudian ada litigasi ini semacam corporate lawyer gitu loh, yang mengurusi suatu perusahaan. Ada lagi divisi riset Mas namanya. Nah, itu bagian untuk observasi bahan-bahan hukum, penelitian hukum. Nah, nanti hasil penemuannya itu diserahkan atau dibagikan kepada litigasi maupun divisi non litigasi. Peran mereka seperti itu. Oh, jadi bagi calon-calon anak magang nih, jadi di sebuah law firm tuh tidak hanya ada terkait litigasi ya Mas, ternyata ada divisi-divisi lainnya Mas. Itu tapi ya balik lagi ke kantor masing-masing Mas. Soalnya kantor pengacara tuh banyak rupanya, banyak bentukannya. Itu Mas. Oke, nah kali ini saya mau tanya nih Mas, selama Mas yang magang di sini apa sih Mas tantangan terbesarnya seorang anak magang itu? Tantangan menurut saya pribadi kan pertama soal pengalaman Mas ya. Itu kan kita dari yang ibaratnya tuh dari yang nggak tahu apa-apa kan. Kita belajar. Terus di awal tuh mungkin penyesuaian Mas. Itu antara dunia mahasiswa yang asik lah Mas. Kita nyemplung ke dunia profesional yang harus lebih lebih serius gitu kan. Dan pertanggungjawabannya pun juga dunia profesional kan bukan cuma kepada diri kita saja, tapi juga kepada senior, kepada klien gitu kan. Reputasi, nama baik itu perlu dijaga. Kemudian tantangan lain itu ya itu sih Mas, prosesnya tuh yang panjang sih kalau magang itu kan dalam undang-undang advokat kan untuk jadi advokat untuk disumpah itu kan harus 2 tahun magang kan, dan umur 25 tahun. Nah, proses yang panjang itulah yang jadi tantangan buat kami anak magang. Kita perlu bisa dikatakan kita tuh harus bisa saling menguatkan satu sama lain Mas, supaya tetap apa yang kita perjuangkan, apa yang kita impikan itu terwujud, yakni menjadi advokat yang profesional. Oke. Jadi itu Mas. Kan tadi Mas Labib mengatakan untuk menjadi profesi sebuah advokat kan harus magang 2 tahun ya Mas. Nah, kira-kira selama 2 tahun itu Mas, seorang anak magang itu kapasitas atau ruang lingkupnya itu bisa ngapain aja sih Mas di sebuah law firm ataupun di sebuah kantor pengacara gitu, kantor hukum itu? Ya, advokat magang itu tugas utamanya membantu advokat yang sudah profesional Mas. Baik itu pemberkasan, baik itu dia bertemu atau menghandle klien. Tapi advokat magang itu belum bisa bersidang Mas. Karena ketika bersidang kan hakim akan menanyakan terkait dengan bukti acara sumpah, kemudian KTA advokat. Nah, itu kan anak magang belum memiliki kan, jadi belum bisa. Ya kalau di kantor ini sih ini Mas, lebih ke pemberkasan sama ngikut senior aja Mas. Ikut sidang ikut pendampingan ikut. Nah, di situ kita mengamati gimana senior tuh bekerja. Itu sih Mas. Jadi lebih
harus serius dalam mengamati gitu mas. Oke, jadi kan tadi kan Mas Labib mengatakan bahwa seorang anak magang tuh mengikuti kemanapun advokat dalam bertugas sebagai profesional ya Mas, dan praktisi itu Mas. Nah, mengikuti terus itu kan masih banyak kenalan kan Mas. Betul. Nah, kira-kira bagaimana sih cara membangun koneksi seorang anak magang ketika sedang dalam fase masa magang di sebuah law firm tuh, cara membangun koneksinya itu gimana Mas? Ya menurut saya sih dengan kita menghandle kalau di sini kan PJ gitu mas, jadi kayak anak satu orang tuh dikasih tanggung jawab buat megang satu perkara, terus juga kita kan pasti kan bakal disuruh senior kan ikut dia sidang atau bertemu dengan rekan-rekan advokat lainnya, dan di situ kita bisa memberanikan diri sih mas, mulai membangun komunikasi dengan entah itu sama advokat atau praktisi hukum lain kan. Yang penting tuh percaya diri aja sih mas, dan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi juga komunikasi juga harus ada isinya sih mas. Jangan asal ngomong juga kan, nanti takutnya malah kitanya sendiri yang jelek kalau misalkan kita nggak kelihatan bagus gitu. Jadi itu sih mas. Oh, jadi kita harus turut aktif ya mas. Betul. Tidak hanya mengikuti, sekedar mengikuti, namun kita juga harus berani untuk memulai membuka percakapan. Tapi harus pinter-pinter ini juga sih mas, cari timing yang tepat. Oh iya, karena selaku anak magang juga membawa nama baik law firm ya mas. Iya, betul. Nah, dari selama masnya magang ini mas, baik itu masnya membuat legal drafting, masnya ikut sidang, masnya mengisi sosialisasi mungkin, mengajarkan banyak hal terhadap para anak-anak magang yang lainnya ya mas di kantor ini. Enggak lah mas, sama lah kita, satu nasib. Nah kira-kira mas, dengan masnya magang ini apakah seorang fresh graduate atau seorang mahasiswa itu melalui magang ini bisa membentuk mindset profesionalisme dalam praktik hukum, kira-kira mempengaruhi enggak itu? Sangat-sangat mas, sangat-sangat mempengaruhi dan sangat-sangat penting. Kita di sini kan banyak dilibatkan ya, dan kita mau nggak mau harus menjalankan tugas-tugas kita kan. Tugas kita tuh ya sama seperti advokat yang sudah profesional, tapi bedanya kita dibatasi, dan dari pekerjaan itu sharing waktu tuh pasti bakal tertumbuh sih mas, semangat nilai-nilai profesionalitas, dan pasti kita dalam diri sendiri juga ingin berprogres sih mas, supaya bisa lebih baik. Jadi kalau saya pribadi sih ada kayak keinginan untuk terus belajar supaya ya bisalah jadi lebih baik dari waktu ke waktu. Kira-kira seperti itu sih mas. Oh, jadi kebiasaan kita mendampingi senior, mendampingi partner tuh menjadikan sebuah kebiasaan yang membentuk mindset profesional ya mas. Juga kan senior kan banyak ya mas pengalaman dan wejangannya kan. Wejangan dari beliau-beliau inilah yang bisa kita resapi, jadi semacam ilmu baru. Terus juga dari ya kita ngikut-ngikut mereka kan juga, kita kalau mengamati dengan baik kan juga sih dapat mas ilmunya kan, gimana cara dia berbicara, kemudian berpikir, menganalisa dan sebagainya kan, itu bisa kita dapati teknik-tekniknya mas, seperti itu. Berarti, itu penting itu mas. Jadi semua itu proses ya mas, istilah seperti jam terbang gitulah ya mas. Proses, nggak bisa dalam waktu singkat sih mas kalau itu. Dan senior saya pun juga pasti dulunya juga seperti kayak gitu kan mas. Mereka melanglang buana terlebih dahulu. Mereka belajar dari suatu tempat ke tempat lain, panjang lah mas prosesnya. Bukan advokat itu kan bukan profesi yang instan ya. Kira-kira seperti itu. Oke mas, dari tadi kan kita kayak formal banget ya mas. Nah, kalau menurut Mas Labib nih mas, di kantor Silo ini bisa berikan nggak ranking top 5 top 5
senior ataupun rekan partner yang paling asik gitu Mas? Kira-kira siapa aja Mas? Yang pertama Mas. Wah ini kalau nggak diomongin saya kena omel Mas. Nggak Harus apa-apa sih. Mas. Mas Bejo lah. Mas Bejo. Oh, selaku apa Mas kalau boleh tahu? Managing partner. Managing partner. Itu yang pertama ya Mas. Ah. Bisa dicari ya Mas gimana Mas? Asiknya tuh gimana kok? Orangnya Bisa menduduki peringkat pertama orangnya itu lucu gimana? sih Mas. Lucu sekali ya Mas. Selengean tapi dia tuh. Tapi ada batasannya mesti Mas itu. Cuma ya dia yang ini sih ngomong sih Mas. Bahasa Jawa tuh ngomong apa ya bahasa Indonesia? Ngebimbing. Iya. Enggak yang dilepas gitu aja enggak. Tanggung jawabnya ada. Kemudian Mas Antariksa Nomor 2 itu Mas, Ah. Mas Antariksa. Selaku apa Mas kalau boleh tahu? partner senior Senior partner. partner. Oh, boleh diceritain nggak Mas gimana tuh asiknya orangnya Wah Mas? itu ilmunya bagus sih Mas. Hmm. Nggak pelit ilmu beliau tuh. Terus juga care kan sama anak-anak magang. Nggak pelit ilmu. Terus juga ya asik juga sih Mas. Lucu itu Mas orangnya Mas. Lucu. Nomor 3 nih Mas. Rekan saya ketika saya pergi-pergi sidang apa Siapa itu Mas? Biasa Mas sebutnya? Salis ya. Mas Halis. Selaku apa Mas? Partner. Partner Mas. Ah. Itu gimana Mas orangnya Mas Halis? Namanya aja lucu loh Mas Halis. Bisa diceritain nggak Mas gimana orangnya Mas? Itu lucu sih Mas. Hmm. Tapi beliau ini lebih kalem. Kalem. Dibanding dua yang barusan saya sebut, beliau ini lebih kalem, Stay cool gitu ya Mas? stay cool, Oh, stay cool. Terus tapi tetap bagus sih Mas. bagus. Nomor 4 Mas siapa nih Mas? Mas Arif Mas. Mas Arif. Selaku apa Mas? Dia tuh senior associate kalau nggak salah. Kenapa dia Mas? Kenapa dia bisa masuk nomor 4 tuh kenapa Mas? Bisa ceritain Dia- Mas Arif? Ini Mas, kepala divisi saya sih. Wajib sih Mas. Oh berarti sangat membimbing dong Mas. Bisa dibilang seperti itu. Terus apa Mas yang bikin dia asik tuh apa Mas? Lucu aja sih Mas. Rata-rata emang orang-orang kantor ini lucu-lucu sih. Jadi berwarna hidup saya di sini tuh. Ketawa terus berarti Ketawa Mas, terus gitu. hari-hari tanpa ketawa tuh kayaknya aneh gitu. Iya, Mesti Mas. ketawa. Tapi kan ada batasannya waktu ketawa. Iya. Kalau profesional ya, Mas. Kalau Nah, lagi serius. nomor 5 nih Mas siapa kira-kira Mas? Saya boleh nyebut bukan advokat nggak sih Mas? Boleh dong Mas, bebas Tapi Mas. di rekan sini. ini, maksudnya rekan magang juga. Siapa itu Mas? Jenengan Mas. Oke Mas. Hanif Yuda Kartika. Kenapa itu Mas? Kenapa saya sangat asik tuh kenapa Mas? Bisa diceritakan Ya, Spill kita the tea gitu loh Mas. lucu sih Mas orangnya itu ya tuh. Iya Mas. Lucu, banyak ngomong kan. Iya. Ngintil saya terus. Gila Mas, tapi kita tetap profesional kok kalau Profesional. bertugas. Tuh. Jadi buat para calon anak magang asik kan ternyata magang di sebuah law firm itu Mas. Nah, yang terakhir nih Mas. Ini terkait para calon-calon anak magang baik itu baru fresh graduate dari sarjana hukum ataupun masih mahasiswa semester akhir mungkin yang mau magang bisa dikasih nggak sih Mas pesan atau trik buat para calon-calon ini? Triknya tuh bangun relasi seluas-luasnya yang pertama. Kadang kita kan nggak tahu ya, kadang rezeki itu datang dari siapa kan. Nah dengan kita semakin banyak membuka relasi dan komunikasi, ya mungkin disitulah ada nyempil tuh rezeki kita. Ya. Termasuk dalam hal ini kan soal pekerjaan, penting itu Mas. Dan itu bisa dibangun ketika kita sejak kuliah sih itu bisa. Tapi terlepas kita sudah lulus pun bisa kita banyak bersosialisasi, banyak main, tapi ya main yang positif Mas. Terus yang kedua ya semangat, pantang menyerah, dan berdoa. Oke, jadi apa yang saya simpulkan saat ini tuh menurut pembincangan kita sejak tadi itu bahwa magang itu merupakan pilihan yang tepat ya Mas. Betul Karena sekali, Mas. dengan magang kita bisa menerapkan semua teori-teori kita dalam praktik lapangan. Betul. Kita ibaratnya tuh magang tuh diperkenalkan lah oleh senior tuh tentang dunia lawyer yang profesional. Bahkan bisa jadi batu loncatan kita ya Mas dalam berkarir ya Mas. Betul. Kan kita kan nggak mungkin langsung bisa menghandle kasus kan. Ya. Kita ya belajar dulu lah. Itulah magang tuh di situ gunanya. Iya. Teman-teman, apa yang dikatakan Mas Labib itu sangatlah tepat. Oleh karena itu, cobalah memulai magang bagi kalian para sarjana atau mahasiswa semester akhir.
khususnya hukum ya, Betul bisa sekali. dicoba di level law firm atau kantor pengacara mungkin, atau bidang-bidang kantor bidang hukum lainnya ya Mas. Betul sekali Mas. Ya, sekian dari saya pembicaraan kali ini yang asik bersama Mas Labib. Jika ada kelebihan atau kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.